Dari sini kita tahu bahwa sihir itu nyata. Sihir itu ada. Jangan sangka itu hanya khayal saja, tidak ada. Sihir itu ada. Lalu bagaimana caranya kita seorang muslim melindungi diri dari sihir? Pertama, kalau kita ingin melindungi diri daripada sihir, maka kita tahu bahwa seluruh urusan itu ada di tangan Allah. Bertawakallah yang kuat kepada Allah. Bahwa kalau Allah takdirkan sihir menimpa kita pasti terjadi. Tapi kalau Allah takdirkan sihir tidak akan menimpa kita, 1000 dukun menyihir kita tidak akan sampai kepada kita. Kalau memang itu sudah takdirnya. Tapi 1 dukun saja, kalau dia sudah takdirnya menyihir dan kita terkena sihir, pasti terkena sihir. Yakin dengan tauhid. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di malam hari ini kita akan membahas satu kisah di zaman Nabi SAW. Sebuah hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tentang kisah seorang penyihir Rasul, Labid ibnu A'sam. Kita baca hadisnya, baru kita jelaskan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraiki yuqalu lahu Labid ibnu A'sam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid ibnu al-A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a. Thumma qala ya Aisyah asy'irti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fihi atani rajulani faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli. Kata beliau, sampai pada satu hari atau pada satu malam ketika beliau berada di sisiku, kata Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi beliau terus berdoa dan terus berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya? Maksudnya tentang sihir. Kata beliau, ada 2 orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku. Faqala ahaduhuma li sahibihi ma waja'ur rajuli faqala matbub. Qala man tabbahu? Qala Labid ibnu al-A'sam. Qala fi ayyi syai'in? Qala fi mushtin wa musyatatin wa juffi tal'i nakhlati dhakarin. Qala wa aynahu? Qala fi bi'ri dharwan. Kemudian salah satu di antara keduanya berkata kepada malaikat satunya,
sakit apa orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat satunya mengatakan dia telah disihir. Kemudian ditanya siapa yang berani menyihirnya. Kemudian malaikat satunya mengatakan seseorang yang bernama Labid ibnu al-A'sam. Kemudian bertanya lagi dalam bentuk apa sihirnya. Malaikat satunya mengatakan pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, serta kulit mayang kurma jantan. Kemudian ditanya lagi lalu di mana bukulnya diletakkan. Maka malaikat yang satunya mengatakan di sumur yang disebut dengan Dzarwan. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nasin min ashabihi. Faja'a faqala ya Aisyah ka'anna ma'aha nuqa'atul hina au ka'anna ru'usa nakhliha ru'usa syayatin. Qultu ya Rasulullah afala astakhrajtahu afala istakhrajtahu qala qad afanillahu fakarihtu an uathira 'ala an-nasi fihi syarra fa amara biha fadufinat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ketahuan sumur letak bukulnya itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat beliau, lalu beliau datang dan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala-kepala setan. Lalu kata Aisyah, kutanyakan, wahai Rasul, tidakkah engkau meminta untuk dikeluarkan bukulnya? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkan penyakit, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal ini. Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera sehingga sumur itu penuh dengan tanah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi SAW dan tukang sihir namanya Labid ibnul A'sam, laki-laki dari Bani Zuraik, dan dia diasuh oleh orang Yahudi sehingga dia dikategorikan Yahudi. Makanya Labid ibn A'sam ini seorang Yahudi. Kita tahu bahwa seluruh para nabi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian masing-masing. Dan yang paling parah ujian Allah yang diberikan para nabi adalah ujian pembunuhan terhadap para nabi. Seperti yang terjadi kepada Yahya putra Zakaria, dipenggal kepalanya. Bahkan kepalanya dijadikan mahar untuk wanita pelacur oleh seorang raja zalim. Bahkan ayahandanya Zakaria juga dibunuh, digergaji ketika berada di dalam pohon. Dan banyak para nabi yang mengalami hal yang sama. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ada juga nabi-nabi itu yang diracun. Ada juga nabi-nabi itu yang kemudian disiksa. Lah termasuk Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terkena sihir. Artinya ini adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Karena iman itu semakin tinggi, maka semakin besar ujiannya. Kata Nabi SAW, asyaddul bala indallahil anbiya. Ujian yang paling berat itu adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Summal amthalu fal amthal. Baru di bawahnya para nabi dan di bawahnya para nabi. Termasuk juga kita. Kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah menguji para nabi sebelum kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lah Nabi SAW saat hijrah dari Mekah ke Madinah, maka musuh yang dihadapi oleh Rasul itu berbeda orang. Kalau di Mekah itu kan orang-orang Quraisy. Tapi setelah hijrah Nabi SAW tidak berhadapan dengan Quraisy, tapi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan tidak ada permusuhan yang lebih sengit terhadap umat Islam melebihi orang-orang Yahudi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina yahud walladzina asyraku.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau akan mendapati manusia yang sangat kuat dan keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Pertama mereka orang-orang Yahudi, baru orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah mendahulukan Yahudi dibandingkan orang yang melakukan kesyirikan. Baru kemudian orang-orang Nasrani. Artinya manusia yang paling memusuhi kaum muslimin itu orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wala tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Lan tarda, lan yang masuk kepada fi'lul mudhari memiliki faedah ta'bid, artinya selamanya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela dan rela sampai kita tunduk kepada agama mereka. Makanya orang-orang Yahudi itu akan terus berusaha membuat makar-makar untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena dalam sejarah yang menghancurkan Nasrani juga Yahudi, dan yang menghancurkan Islam juga Yahudi. Makanya kenapa di zaman Nabi SAW permusuhan yang sangat sengit yang dialami Rasul itu melawan orang Yahudi? Karena orang Yahudi itu orang yang degil, keras kepala. Tsumma qasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka orang-orang Yahudi itu. Bahkan lebih keras dibandingkan batu, kata Allah. Batu saja kalau ada tetesan air bisa bolong. Tapi orang Yahudi tidak seperti batu, lebih keras dibandingkan batu. Lah orang-orang Yahudi itu susah didakwai Nabi. Kalau orang Nasrani di zaman Rasul banyak yang masuk Islam. Bahkan utusan Najran yang datang kepada Rasul kemudian berdebat dengan Rasul soal ketuhanan. Belakangan mereka masuk Islam, bahkan mengajak ribuan kaum Nasrani Najran masuk Islam. Tapi di zaman Rasul orang-orang Yahudi itu bisa dihitung dengan jari yang masuk Islam itu. Terutama tokoh-tokohnya. Hanya satu tokoh yang dalam sejarah disebut masuk Islam, namanya Abdullah ibn Salam. Adapun 9 tokoh Yahudi yang lain memusuhi Nabi SAW. Makanya Rasul mengatakan kalau 10 pembesar Yahudi itu masuk Islam, satu dunia ini akan masuk Islam. Tapi yang masuk Islam cuma satu, namanya Abdullah ibn Salam. Kurang dari 10 orang. Pada Rasul berdakwah di kota Madinah itu 10 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Genap menjadi 23 tahun dakwah Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi. Sampai wafatnya beliau. Lah orang-orang Yahudi itu tidak suka dengan Nabi. Hasadnya tinggi dan kuat. Tentu alasannya karena kekecewaan. Kenapa Nabi yang selama ini mereka tunggu-tunggu muncul bukan dari Bani Israel tapi dari Bani Ismail. Itulah kekecewaan mereka. Kenapa dari bangsa Arab, Bani Ismail? Kenapa tidak Bani Israel dari bangsa kami? Muncul hasadnya. Walaupun mereka mengetahui kebenaran, dan itu dijelaskan oleh pimpinan Yahudi mereka, Huyai ibn Akhtab. Satu hari dia mengajak saudaranya Yasir untuk mengintip Nabi SAW yang baru datang dari Mekah menuju Madinah dan singgah di Kuba. Huyai ibn Akhtab terus berusaha untuk memata-matai Nabi SAW, mencocokkan ciri-cirinya dengan ciri yang mereka baca dari kitab-kitab mereka. Rupanya persis memang dia Nabi. Maka Huyai pun pulang dengan lunglai, tidak punya tenaga. Kenapa mesti orang Arab yang jadi Nabi? Kata Yasir saudaranya, ya Huyai, huwa, apakah memang itu dia? Maksudnya, apakah memang dia itu Nabi yang cocok dengan tanda-tanda yang kami selama ini pelajari? Kata Huyai, ya, memang itu dia Nabi. Kata Yasir, ya Huyai, apakah kita harus mengikutinya? Kata Huyai, tidak. Selama nyawa berada di kandung badan, aku akan menjadi musuh dia sampai mati. Dari sini kita tahu bahwa orang Yahudi mengetahui kebenaran, tapi mereka justru mengingkari kebenaran. Lah dari situlah kemudian orang-orang Yahudi selalu memusuhi Nabi SAW, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi SAW dengan berbagai macam cara. Mereka membuat makar untuk menghilangkan nyawa Nabi SAW dengan cara diracun, seperti contohnya kemenangan perang Khaybar. Menjadikan kecemburuan orang-orang Yahudi sakit hati, akhirnya pura-pura mengundang makan. Maka dimasaklah makanan oleh seorang wanita Yahudi namanya Zainab bintul Harith, sengaja dibumbui racun. Nabi SAW tidak pernah menolak undangan makan, dan makanan ahli kitab halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab itu halal bagi kita kaum muslimin. Maksudnya sembelihannya. Selama ketika menyembelih menyebut nama Allah, bukan menyebut Uzair ataupun Isa, dan selama penyembelihannya sesuai dengan syar'i digorok di lehernya, halal kita makan. Makanya Nabi mendatangi undangan makan. Tapi rupanya saat Nabi SAW mencicipi paha kambing kesukaannya, tiba-tiba paha itu dibuat bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Ya Muhammad, jangan makan aku karena telah dibumbui racun."
Tapi sayang Rasul sudah mengunyah sedikit. Dan juga sahabat di sampingnya juga sudah memakan sedikit. Tapi yang lain belum. Rasul langsung mengatakan, jangan kalian makan. Lah, sahabat yang di samping Rasul yang telah tercicipi 1 tahun setelahnya meninggal akibat racun. Makanya Nabi SAW disuruh menangkap Zainab bintul Haris di sini dan dikisas mati. Tapi Nabi SAW tidak balas dendam kepada wanita itu, karena belakangan wanita ini masuk Islam yang meracun Rasul ini. Tapi kemudian karena sahabat yang memakan racun mati, maka dia dieksekusi mati karena kisas. Dia sudah membunuh, dibunuh. Tapi Rasul SAW tidak membalasnya. Artinya orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Rasul dengan racun. Bahkan Bani Qunaiqah, kenapa terjadi perang Bani Qunaiqah? Karena ketika Nabi SAW diundang untuk hadir di majelis Bani Qunaiqah, Yahudi Bani Qunaiqah ini sengaja kemudian memerintahkan seseorang untuk membawa batu naik ke atas atap. Kemudian Rasul sengaja dibuat tempat duduknya yang berluruskan dengan batu yang akan dijatuhkannya itu. Tapi malaikat datang memberitahu bahwa ada orang yang akan menjatuhkan batu. Rasul tidak jadi datang, justru pulang membawa pasukan dan berperang melawan Bani Qunaiqah dan mengalami kemenangan. Artinya macam-macam permusuhan orang Yahudi kepada Nabi SAW. Lah termasuk juga Rasul berkali-kali disihir, tapi tidak mempan. Jadi orang Yahudi itu sudah macam-macam dukun digunakan untuk menyihir Rasul, tapi Nabi SAW masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu hari orang Yahudi ini kenal seorang penyihir sakti dari Bani Zurek, satu keluarga tukang sihir, namanya Labid ibnul A'sam. Lah Labid ibn A'sam ini kemudian diiming-imingi hadiah besar oleh orang-orang Yahudi kalau dia berhasil menyihir Nabi dan membunuh Nabi dengan sihirnya. Maka dengan semangatnya Labid bin A'sam, sekeluarga istri dan anak-anak perempuannya berusaha untuk mencari buhul untuk menyihir Nabi SAW. Maka diutuslah kemudian putri-putrinya untuk mencuri sisir Nabi SAW yang ada rambut yang tersisa di sihir itu. Ingat, sihir yang paling jahat itu kalau sudah menggunakan buhul. Dan para ulama mengatakan buhul yang paling kuat untuk menyihir seseorang itu dua, rambut dan kuku. Rambut kita dan kuku kita, itu buhul yang paling kuat untuk menyihir seseorang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berhasil mencuri sisir itu. Dan sisir itu terlilit 11 rambut Nabi SAW. Kemudian Labid bin A'sam mencampurkan dengan mayang kurma laki-laki. Itulah kemudian dikomat-kamit, dimantra-mantrai dengan mantra-mantra syaitan. Kemudian diletakkan di sebuah sumur di kota Madinah. Nama sumur itu adalah Darwan, sumur Darwan. Dan sampai sekarang ada sumurnya oleh kerajaan Saudi dipagari sebagai destinasi wisata. Kalau kita datang ke sumur itu, kita diingatkan dengan sejarah penyihiran Labid ibn A'sam kepada Nabi SAW. Antum kalau umrah bisa lihat, ini sumur yang pernah diletakkan buhul oleh Labid ibn A'sam untuk menyihir Nabi SAW. Setelah kemudian meletakkan buhul itu, maka mulailah kemudian Labid ibn A'sam berkomunikasi dengan jin-jin yang jahat untuk menyihir Rasul. Subhanallah, Allah sudah takdirkan Rasul terkena sihir. Bukan sehari 2 hari, 6 bulan Nabi SAW terkena sihir. Tapi sihir Labid bin A'sam kepada Rasul tidak mempengaruhi risalah. Ingat, tidak mempengaruhi wahyu. Karena akal Nabi SAW sehat, tidak terganggu akalnya, tidak terganggu wahyunya. Walaupun sedang terkena sihir, Nabi SAW tidak gila. Tetapi bagaimanapun sihir adalah perbuatan syaitan, tentu ada pengaruh bagi Nabi SAW. Lah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, pengaruh sihir yang dirasakan Rasul, kadang-kadang Rasul menghayalkan melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Contoh mamanya, dia berpikir sudah menggauli istrinya padahal belum menggauli. Kemudian membuat mata Nabi SAW rabun. Kemudian juga membuat jasad Rasul SAW lemas dan letih, selalu capek. Jadi yang tersihir atau sihir itu hanya mempengaruhi fisik, tidak akal. Makanya tidak mempengaruhi risalah, tidak mempengaruhi wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW maksum dan Allah yang menjaganya, dan wahyu Allah juga maksum dan Allah yang menjaganya. Dan Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menjaga Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Tapi Nabi SAW sudah merasa kenapa badannya semakin lemas.
Kenapa pandangannya semakin rabun? Kenapa suka dihayalkan dia melakukan hubungan dengan istrinya padahal tidak melakukannya? Maka Nabi SAW terus berdoa dan berdoa kepada Allah. Ada apa dan ada apa? Terus berdoa, da'a wa da'a, da'a wa da'a, berdoa dan berdoa. Dan begitulah ajaran Nabi kepada kita. Kalau kita ada masalah, adukan masalah ini kepada Allah dengan berdoa. Karena banyak di antara kita kalau ada masalah itu tidak langsung mengadu kepada Allah, ngadu ke Facebook pula, nulis status di situ. Ataupun ngadu di TikTok, ngomong macam-macam, aib sendiri diombar-ambir ke sana kemari. Atau ngadu kepada kawan-kawannya, kepada temannya. Makhluk tidak mungkin mampu mengangkat masalah. Karena masalah datang dari Allah, Allah juga yang mengangkatnya. Kalau ada masalah, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya setelah 6 bulan berlalu, bahkan Aisyah radhiyallahu anha juga heran dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di giliran Aisyah radhiyallahu anha, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan ingat, mimpinya para nabi itu berbeda dengan mimpi kita. Mimpi para nabi itu wahyu. Kalau mimpi kita jangan-jangan wangsit pula. Atau mungkin mimpi-mimpi ya kembang-kembang tidur saja. Rasul menceritakan dalam mimpi itu, tiba-tiba dia didatangi oleh 2 malaikat. 2 malaikat. Ada yang mengatakan Jibril dan yang satunya malaikat lainnya. Jibril bersama 1 malaikat ini mendatangi Rasul dalam tidurnya, dalam mimpinya. Kemudian Jibril berdiri di sebelah kepala Rasul dan satunya berdiri sebelah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Jibril bertanya, "Tahukah kamu ada apa dengan orang ini?" Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat satunya, "Oh, dia matbub." Orang Arab menyebut sihir itu tib, makanya matbub. Oh, dia terkena sihir. Lalu siapa yang berani menyihirnya? Maka malaikat satunya mengatakan, seorang dari Bani Zurek namanya Labid ibn Asam. Kemudian bertanya lagi, dengan apa dia disihir? Dengan sisir dan rambut yang tergulung di sisir itu dan mayang-mayang kurma. Kemudian ditanya, di mana letak pukulnya? Kemudian dijawab, oh itu di sebuah sumur namanya sumur Zarwan. Maka kemudian Jibril pun meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 2 surat yang disebut dengan muawwidhataini, 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya 2 surat perlindungan. Karena setelah turunnya 2 surat ini, Nabi meninggalkan semua doa perlindungan dan cukup membaca 2 surat ini untuk melindungi diri. Dan kalau kita kaji 2 surat ini memang ajaib luar biasa. Mampu melawan musuh dalam dan musuh luar. Dan inilah kata para ulama sebab dari sebab-sebab turun surah Muawwidhataini. Jadi sebab turunnya Qul a'udzu birabbil falaq dan sebab turunnya Qul a'udzu birabbin nas itu karena tersihirnya Nabi. Dan 2 surat itu dijadikan 2 surat ruqyah yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca para malaikat kepada Nabi saat terkena sihir. Makanya kalau seandainya kita hendak meruqyah, maka cukup membaca 2 surat ini sudah cukup. Umpamanya anak kita malam-malam, kita punya bayi, malam nangis saja nggak berhenti. Boleh jadi kesambet, boleh jadi diganggu oleh setan. Maka bacakanlah 2 surat ini kepada anak kita, tambah dengan Al-Fatihah, kemudian 2 surat ini terus diulang-ulang. Mudah-mudahan bisa menyembuhkan kesambetannya itu. Karena agama ini adalah agama Islam, mengajarkan segala sesuatu. Allah memang menurunkan penyakit, tapi Allah juga menurunkan obatnya. Dan obat sihir itu adalah ruqyah. Setelah kemudian dibacakan surah Muawwidhataini ini, maka Nabi SAW pun terbebas dari sihir. Setelah terbebas dari sihir, saat bangun Rasul sembuh. Setelah 6 bulan lamanya Rasul terkena sihir, kemudian sembuh diruqyah oleh Jibril dengan 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Baru dia sembuh. Maka Nabi SAW ingin menghancurkan buhulnya. Dia pun membawa beberapa para sahabat, salah satunya Ali radhiyallahu anhu dibawanya. Kemudian mengarah ke sumur yang dimimpikan dalam mimpinya. Dia ikut alur mimpinya. Rupanya sumur itu memang ada sesuai dengan mimpi yang dimimpikan Nabi SAW. Saat sampai di sumur itu, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk turun. Maka Ali radhiyallahu anhu yang turun, karena sumur di zaman itu, sumur di zaman Nabi itu, biasanya ada tangga yang diletakkan sampai ke bawah sumur. Kemudian setelah itu diletakkan batu besar. Jadi setelah mereka turun dari tangga, mereka akan berdiri di batu besar itu.
Kemudian kawannya di atas akan mengulurkan tambang dan timba, kemudian yang di bawah akan menyerok air dan yang di atas mengangkatnya. Begitu sumur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh turun salah seorang sahabat, turunlah ke tangga itu, kemudian berdiri di batu yang ada di bawah sumur itu. Rupanya sahabat ini ketakutan karena air sumur ini seperti sumur darah, merah semuanya. Bahkan kemudian mayang-mayang kurma laki-laki yang untuk dikawinkan kepada kurma betina, kan kurma harus dikawinkan, kalau enggak berbuah. Ya, mayang-mayangnya itu. Mayang-mayangnya itu kata riwayat Aisyah radhiyallahu kasyayatin, seperti kepala-kepala setan. Jadi kemudian Ali dan sahabat naik lagi. Kemudian mengatakan, ya Rasul, perlukah kita ambil buhulnya? Karena di situ juga airnya merah, kemudian ada sisir yang terlilit 11 rambut Rasul. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Qul a'udzu birabbin nas dan ayat-ayat Qul a'udzu birabbil falaq, kalau kita satukan berapa ayat semuanya? 11. Persis seperti jumlah rambut yang terlilit di sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang dibacakan, satu rambut sihir hilang. Satu ayat yang dibacakan, satu rambut sihir hilang. Jadi 11 ayat untuk 11 rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali radhiyallahu mengatakan, ya Rasul, perlukah kami angkat itu buhul-buhulnya dan kita bakar? Kata Nabi SAW, tidak usah. Karena takut kalau kita angkat dari sumur akan menyebar keburukan di atas bumi. Sebaiknya pendam. Maka Nabi SAW kemudian memendam sumur itu dan mengubur lubangnya, sehingga sudah tidak kelihatan lagi. Dari sini kalau orang tersihir dan ingin sembuh sihirnya, dia harus mencari buhulnya dan menghancurkan buhulnya. Kalau tidak maka dia akan terkena sihir terus. Maka setelah itu Nabi SAW pulang dan bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi anehnya, kenapa Rasul tidak membunuh Labid bin Asam? Bukankah dia sudah kurang ajar kepada Nabi? Berani menyihir Nabi SAW? Kenapa tidak membunuhnya? Alasan Nabi SAW sebagai mana riwayat terakhir yang kita baca hadis di muqaddimah, apa kata Rasul? Qad afanillahu farihtu an uthawwira 'alan nasi fihi syarran fa amara biha fadufinat. Kemudian beliau, Allah telah mengatakan, Allah telah menyembuhkan penyakitku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia. Dari sini kata Al-Qurtubi dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan catatan bahwa kenapa Rasul tidak membunuh Labid bin Asam. Nabi SAW itu manusia yang paling lembut dan mudah memaafkan. Ketika dia tidak membunuh Labid bin Asam, bukan tidak mampu membunuhnya, tapi Nabi SAW itu bertujuan mendakwai manusia. Kalau gara-gara membunuh Labid bin Asam nanti menjadi fitnah, manusia lari dari dakwah, buat apa? Maka Nabi SAW membiarkan Labid bin Asam hidup dan tidak membunuhnya, karena takut kalau dakwahnya terganggu gara-gara membunuh seseorang. Dari sini seorang dia harus cerdas, harus cerdas mengambil maslahat dan memandang mafsadah. Terkadang ada maslahatnya kita lakukan, tapi kalau kerusakannya lebih besar, ngapain pula dilakukan walaupun ada maslahatnya? Maka seorang dai harus cerdas memandang dalam dakwah itu mana maslahat, mana madarat, lebih banyak mana maslahatnya ataukah lebih banyak mana madaratnya. Makanya ada kaidah dzarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu terkadang lebih utama dibandingkan meraih kemaslahatan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di zamannya, Baghdad itu diserang oleh tentara Tatar Mongolia, dan orang Tatar ini ngeri akibat pengkhianatan orang-orang Syiah. Orang Syiah namanya Ibnu Alqamah berkhianat kepada kaum muslimin, kemudian membuka gerbang perbatasan sehingga masuk tentara Tatar. Dibunuhnya manusia entah berapa ribu di Baghdad. Ulama dibantai, laki-laki, genosida betul-betul. Belum lagi kita para ulama. Itu begisnya Tatar. Atas siapa? Pengkhianatan orang-orang Syiah. Lah ketika di zaman Ibnu Taimiyah melakukan perlawanan kepada orang-orang Tatar, karena Tatar menguasai di mana-mana. Ada pasukan Tatar itu sedang mabuk. Jadi murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini meminta fatwa kepada Ibnu Taimiyah, ya Imam, bagaimana kalau seandainya saat dia mabuk kita bantai saja? Kan enak tuh bantai orang mabuk, kan nggak bisa ngelawan lagi, hilang akal kan? Kata Ibnu Taimiyah, jangan. Ya, ketika mabuk kalian bisa membantainya. Macam mana ketika mereka sadar? Kita yang dibantai. Kalau mereka sadar atau teman-temannya sadar, boleh jadi pembantaian mereka kepada kita jauh lebih banyak dibandingkan kita membantai mereka. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengajarkan kepada kita apa? Betul, membantai orang-orang Tatar, orang kafir itu ada maslahatnya karena mereka menjajah, mereka para penjajah, orang-orang kafir harbi. Boleh kita menyerangnya.
Tapi kalau seandainya mendatangkan kerusakan, kita bunuh 2 orang, tiba-tiba mereka membunuh 100 orang, kan nggak bela namanya. Maka inilah kaedah, kalau kerusakannya lebih besar, sebaiknya jangan dilakukan mengambil manfaat itu. Lah itu yang dilakukan Nabi SAW. Kenapa tidak membunuh Labid bin A'sam ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa sihir itu nyata. Sihir itu ada. Jangan sangka itu hanya khayal saja, tidak ada. Sihir itu ada. Lalu bagaimana caranya kita seorang muslim melindungi diri dari sihir? Pertama, kalau kita ingin melindungi diri daripada sihir, maka kita tahu bahwa seluruh urusan itu ada di tangan Allah. Bertawakallah yang kuat kepada Allah. Bahwa kalau Allah takdirkan sihir menimpa kita, pasti terjadi. Tapi kalau Allah takdirkan sihir tidak akan menimpa kita, 1000 dukun menyihir kita tidak akan sampai kepada kita, kalau memang itu sudah takdirnya. Tapi 1 dukun saja, kalau dia sudah takdirnya menyihir dan kita terkena sihir, pasti terkena sihir. Yakin dengan tauhid. Yang kedua, memperbanyak isti'adzah dari setan. Karena bagaimanapun sihir itu kerjasama dukun dengan setan. Kalau kita ingin terbebas dari gangguan setan, perbanyak isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, al-muhafadzah ala qiraati adhkaris sabahi wal masa. Jadilah ahli zikir, jangan lupakan zikir pagi petang, karena itu bisa menjaga kita dari sihir dan dari segala keburukan. Kemudian yang keempat, bacalah surah Al-Baqarah di rumah kita, karena Nabi SAW yang mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Biasakan baca surah Al-Baqarah di rumah, itu bisa menjauhkan kita dari sihir. Kemudian yang kelima, biasakan juga membaca surah ayat kursi secara khusus. Kalau itu kan umum Al-Baqarah, secara khusus ayat kursi dan akhir surah Al-Baqarah dan surah Muawwidhataini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kapan? Sebelum tidur. Sebelum tidur baca ayat kursi, baca 2 ayat akhir Al-Baqarah, baca Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian usap badan kita dari atas sampai bawah, insyaallah kita terlindungi dari sihir. Kemudian juga baca doa-doa Nabi SAW yang diajarkan Rasul kepada kita. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Pamannya dalam rumah itu nampak mengerikan, karena kalau sihir datang ke rumah, biasanya rumah itu kayak angker. Mau ke dapur takut, kamar mandi takut, ketika gelap takut, dan begitu seterusnya. Maka bacalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ataupun a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau kalau mau tidak hafal doa-doa ini, cukup baca basmalah, bismillah, dan jangan hiraukan apapun yang menakut-nakuti kita dalam rumah kita. Ataupun yang selanjutnya adalah memakan tamar, kurma. Dianjurkan kurma Madinah, dianjurkan kurma Madinah. Makanya kalau ada saudara kita yang umroh, pesan kurma dari kota Madinah, namanya ajwa. Semua kurma yang dihasilkan dari kota Nabi itu semuanya disebut ajwa. Dan memang agak beda bentuknya. Kata Nabi, siapa yang memakan kurma 7 butir di pagi hari ajwa, maka tidak akan disentuh sihir sampai sore. Siapa yang memakan kurma 7 butir ajwa, maka dia tidak akan tersentuh sihir sampai pagi. Artinya kurma ajwa itu bisa menghilangkan sihir. Pamannya badan-badan kita ini kok sering sakit, mudah capek, meminum obat sudah, diurut sudah, minum herbal iya, tapi kok masih juga capek, mudah lemah, mudah letih, dan begitu seterusnya. Ya kita tahu, jangan-jangan kena sihir. Atau seseorang yang tadinya sehat tiba-tiba stroke, akhirnya ya di kursi saja. Stroke ini bisa saja bukan perbuatan penyakit, bisa saja sihir dari orang, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Maka cobalah kemudian diobati dengan memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari dan 7 butir kurma ajwa di sore hari, dan itu bisa mengurangi sihir. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak sembuh, insyaallah sembuh. Maka biasakan meruqyah diri sendiri tanpa harus meminta ruqyah kepada orang. Ruqyah diri sendiri dengan niat, ya Allah, saya ingin meruqyah penyakit yang ada di badanku. Kalau memang ada sihirnya, ada penyakitnya, tolong sembuhkan. Niat seperti itu baru baca Quran. Jadi baca Qurannya diniatkan untuk menyembuhkan, bukan hanya sekedar baca Quran saja. Kalau baca Quran saja, sekedar baca Quran, betul berpahala, tapi tidak menyembuhkan penyakit.
Tetapi Quran itu akan berpengaruh setelah dimulakan dengan niat. Niat dulu kepada Allah bahwa Quran ini saya baca untuk menyembuhkan penyakitku. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan niatnya. Maka inilah diantara secara singkat supaya kita terhindar daripada sihir, dan inilah kisah Nabi SAW dan tukang sihir Yahudi Labid ibn A'sam. Dan kisah ini semoga menginspirasi bahwa Nabi saja terkena sihir, apalagi kita. Maka teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga salat 5 waktu, jaga zikir, dan jaga ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan dengan itu kita dijauhkan dari sihir. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.